Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Poco X3 NFC. Kita akan coba untuk memasang custom recovery pada Poco X3 NFC ini. Untuk custom recovery yang kita gunakan adalah TWRP atau Team Win Recovery Project. Syarat untuk memasang custom recovery atau TWRP adalah handphone ini harus sudah terbuka bootloadernya. Kita akan coba cek melalui opsi pengembang, kemudian nanti kita akan melihat di bagian status Mi Unlock-nya. Dan perhatikan di sini keterangannya adalah perangkat ini telah terbuka. Artinya handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya. Kemudian kebetulan handphone ini sudah menggunakan MIUI versi 13 dengan versi Android 12. Kita akan coba untuk memasang TWRP recovery. Untuk alatnya kita hanya membutuhkan kabel data dan juga komputer. Oke, sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita. Di sini sudah ada 4 file yang akan kita gunakan. Kemudian ada satu file khusus yang akan kita salin ke memori internal dari Poco X3 NFC ini. Jadi ada file dengan nama disable DM Verite. Kita akan kopikan file tersebut ke memori internal Poco X3 sebelum kita install custom recovery TWRP-nya. Oke, kita hubungkan dulu handphone ke komputer, kemudian kita pilih mode transfer file. Kita tunggu sampai memori internalnya terbaca oleh Windows yang kita gunakan. Ini dia memori internal dari Poco X3 NFC sudah terbaca oleh Windows yang kita gunakan. Kemudian tinggal kita copy paste saja file dengan nama disable DM Verite. Bisa kita langsung kopikan ya, kita klik kanan filenya, kemudian kita pastekan pada memori internal handphone ini di bagian terluar. Jadi tidak perlu kita taruh di dalam folder. Taruh saja di bagian terluar dari memori internal Poco X3 NFC ini. Selanjutnya kita pastikan dulu jika file disable DM Verite-nya sudah tercopy pada memori internal Poco X3 NFC ini. Kita akan coba untuk mengeceknya menggunakan file manager. Langsung aja teman-teman bisa buka file manager dan perhatikan file disable DM Verite-nya sudah tercopy di memori internal handphone ini di bagian yang paling luar dari memori internalnya, tidak di dalam folder. Selanjutnya kita putuskan dulu koneksi handphone ke komputer, kita lepaskan kabel datanya dan kita install drivernya, yaitu file dengan nama 15 second ADB installer. Kita double klik aja filenya, kemudian kita jalankan installernya. Do you want to install ADB and Facebook? Kita ketikkan huruf Y, kemudian kita tekan enter. Install ADB system wide, ketikkan Y lagi, tekan enter. Kemudian install driver, ketikkan J dan tekan enter. Kemudian kalau sudah kita klik finish. All done dan tampilan installer drivernya otomatis keluar. Selanjutnya di sini kita install juga minimal ADB and Facebook. Jadi akan kita gunakan tool minimal ADB and Facebook ini untuk mengetikkan perintah menginstal custom recovery TWRP. Tinggal kita klik next terus saja. Kemudian kita berikan centang juga di bagian buat desktop icon, kemudian kita klik next dan install. Kalau sudah terinstall di bagian launch minimal ADB and Facebook ini kita hilangkan dulu centangnya, tidak kita jalankan otomatis, kemudian kita klik finish. Oke, selanjutnya kita akan mengkopikan file TWRP Surya IMG ke folder instalan dari minimal ADB and Facebook. Jadi kita buka file manager satu lagi, kemudian masuk ke bagian Windows C, selanjutnya masuk ke folder program file, kemudian masuk ke folder minimal ADB and Facebook. Di sini kita akan mengkopikan file dengan nama twrpsurya.img. Bisa Anda copy atau Anda pindahkan, Anda cut ya. Di sini aku coba untuk copy aja, kita pastekan ke folder minimal ADB and Facebook, pada folder program file dan pada bagian Windows C. Kemudian kalau sudah selesai, kita akan fokus ke minimal ADB and Facebook-nya dulu. Bisa kita jalankan minimal ADB and Facebook dengan cara kita double klik shortcut
perangkat minimal ADBN Fastboot pada desktop Windows kita. Kemudian ini dia tampilan minimal ADBN Fastboot-nya, mungkin teman-teman sudah familiar seperti CMD pada Windows 7. Selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer dalam posisi Fastboot mode. Berarti kita matikan dulu handphonenya, kemudian kita masuk ke Fastboot mode dengan menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power. Tekan dan tahan kedua tombol secara bersamaan sampai muncul logo Fastboot di layarnya. Kemudian lepaskan menekan dan menahan kedua tombol kalau sudah muncul logo Fastboot. Selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Lalu kita letakkan handphonenya. Kemudian kita akan fokus ke minimal ADBN Fastboot dan kita akan ketikkan beberapa perintah. Yang pertama, kita ketikkan perintah untuk mengetahui apakah handphone ini sudah terbaca sebagai Fastboot mode oleh Windows yang kita gunakan atau belum. Ketikkan aja perintahnya adalah Fastboot spasi devices. Kemudian kita tekan enter dan kita akan lihat. Ini dia hasilnya, jadi handphone sudah terbaca sebagai Fastboot mode karena sudah terbaca serial Fastboot-nya. Selanjutnya kita akan langsung install Custom Recovery TWRP menggunakan perintah pada minimal ADBN Fastboot ini juga. Perintahnya adalah Fastboot spasi flash spasi recovery kemudian spasi nama file recovery-nya. Untuk nama file recovery-nya adalah twrpsurya.img. Langsung kita ketikkan secara komplit. Jadi komennya adalah Fastboot spasi flash spasi recovery spasi twrpsurya.img. Kemudian kita tekan enter dan bisa kita lihat, perhatikan prosesnya sudah berjalan. Kemudian kalau sudah selesai ditandai dengan keterangan finish. Berarti proses menginstal Custom Recovery pada Poco X3 NFC ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita lihat hasilnya, kita kembali ke tampilan handphone ini. Untuk mengakses recovery mode, kita bisa langsung menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power. Ingat, yang kita tekan dan tahan adalah tombol volume atas dan tombol power. Tekan dan tahan sampai restart dari Fastboot mode, kemudian muncul logo Poco. Selanjutnya lepaskan tombol powernya, namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul tampilan logo TWRP. Dan ini dia tampilan dari Temwin Recovery Project untuk Poco X3 NFC. Kita tunggu sampai masuk ke tampilan menu. Oke, tadi salah pencet ya. Dan ini dia tampilan menu dari TWRP-nya sudah muncul. Selanjutnya kita akan menginstal file disable DM Verite yang tadi kita kopikan ke memori internal sebelum kita eksekusi untuk menginstal TWRP ini. Langsung masuk ke menu install, kemudian scroll ke bawah dan perhatikan, langsung aja kita pilih file disable DM Verite-nya. Kita klik aja, perhatikan untuk nama filenya sudah betul, kemudian swipe to confirm flash. Sekarang kita tunggu aja sampai proses flashing disable DM Verite-nya selesai. Ini proses flashingnya sedang berjalan, kita tunggu sebentar. Tidak membutuhkan waktu yang lama, proses flashingnya sudah selesai. Kemudian kita pilih dulu webcast/dalvik. Selanjutnya swipe to wipe. Kemudian kalau sudah selesai, kita pilih menu reboot to system. Sekarang custom recovery TWRP yang kita install ini sudah permanen. Nanti kita akan buktikan lagi, sementara ini handphonenya sedang proses loading untuk masuk ke tampilan menu. Nanti kita akan matikan lagi handphone ini, kemudian kita akan mengakses custom recovery atau TWRP yang sudah kita install ini dengan metode enter recovery pada handphone Poco, yaitu kita matikan lagi handphonenya, kemudian kita tekan tombol volume atas dan tombol power. Kita akan cek apakah betul-betul custom recovery TWRP ini bisa kita gunakan dan permanen terinstall pada Poco X3 NFC ini. Oke, untuk handphonenya sudah masuk ke tampilan menu. Sampai di sini aman saja, kita tidak mengalami boot loop. Artinya file TWRP yang kita install pada Poco X3 NFC ini aman. Kemudian kita akan matikan ulang handphone ini dan kita akan mencoba untuk mengakses custom recovery TWRP-nya kembali dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan.
Tekan dan tahan kedua tombol. Jika sudah muncul logo Poco di layarnya, lepaskan tombol powernya, tahan terus tombol volume atas sampai muncul tampilan logo TWRP. Kita akan lihat muncul logo TWRP atau muncul MIUI Recovery. Dan ternyata muncul Temwin Recovery Project logo atau TWRP logo. Berarti custom recovery TWRP yang kita install ini sifatnya adalah permanen. Dan di sini memori internalnya langsung bisa terbaca. Bagi teman-teman yang memori internalnya tidak terbaca, mungkin harus melakukan format data. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu wipe. Kemudian teman-teman pilih format data. Kemudian ketikkan saja yes, selanjutnya tekan enter saja, maka data akan terformat, memori internal langsung terbaca. Memang sebaiknya sebelum teman-teman melakukan metode ini, backup dulu data-data yang penting. Agar kenapa? Jika ternyata handphone mengalami boot loop ataupun memori internal tidak terbaca dan kita terpaksa harus melakukan format data, maka tidak ada data yang terhapus. Data teman-teman sudah di backup, tinggal dipulihkan lagi ketika handphone sudah terinstall custom recovery TWRP dan sudah normal kembali handphonenya. Karena memang setiap handphone ini kadang berbeda untuk penanganannya. Kadangkala mulus semuanya, tapi ternyata 1-2 handphone mengalami kendala yang memang membutuhkan effort lebih untuk menginstal custom recovery TWRP. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.